Tenang Bapak Ibu, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mustahid dari Lampung. Yang saya tanyakan, kemarin kita juga praktek membuat pakan. Semua pakan rata-rata pakan ternak adalah sumbernya azolla. Cuman kami sendiri, khususnya saya, bagaimana sih nanam azolla yang benar? Karena saya lihat di Facebook atau di YouTube banyak orang-orang ternak azolla atau mengenai azolla itu mati atau musim sekali terus nggak hidup. Yang pertama, yang kedua, di Lampung di tempat ponakan saya itu banyak cuyu atau kepiting ya Pak, yang nggak laku dijual itu kecil-kecil, itu bertonton. Sungguhan itu Pak. Dibuangin saja, bingung buat apa, terus caranya seperti apa, dia bingung nanyakan ke saya. Kalau seandainya dijual harga berapa Pak? Belum tahu Pak. Itu waktu tanya. itu dia cerita dibuangin saja katanya begitu. Jauh dari rumah Bapak? Kurang lebih 3 jam Pak. Wah, saya tinggal di Bandar Lampung, dia tinggal di Tanggamusnya di Muara Sungai Semangka. Oke, sekian, baik. terima kasih. Siap. Bapak Ibu, tanam azolla itu tidak ada SOP-nya. Kenapa saya katakan tidak ada SOP-nya? SOP-nya cuma satu sih. Ada air dan ditaruh saja. Kalau Bapak Ibu buat kolam, kemudian ada kolam azolla di sini dan airnya dari sini, tanpa ngasih pupuk. Kenapa kok tanpa ngasih pupuk? Karena pupuknya dari kohenya ikan. Terus yang kedua, kalau memang kita khusus pelihara azolla, berarti harus kasih pupuk. Pupuknya itu 1 karung per 100 meter. Taruh saja dan lupakan. 6 bulan berikutnya ganti pupuknya. Terus yang ketiga, yang membuat azolla itu mati Bapak Ibu, apa kira-kira? Nomor 1, terlalu penuh, padat. Yang kedua, terlalu panas. Ingat baik-baik, ketika daun ketemu daun padat, basah, apa yang terjadi? Proses oksidasi, composting berjalan. Kalau terjadi proses composting, timbul panas. Kalau timbul panas, jadinya mati. Berarti apa yang harus dilakukan ketika sudah tanam azolla? Dipanen. Lo coba bayangkan, nanamnya susah, manennya lupa. Ini orang kaya atau orang miskin berarti? Orang kaya. Waktu pertama itu dilihat terus, betul enggak? Kapan berkembang, betul enggak? Begitu sudah penuh 1 kolam, tinggal panen saja loh, lupa. Karena terlalu banyak hartanya sudah. Jadi tolong lakukan panen rutin setiap. Loh Pak, ternaknya belum ada. Kalau ternaknya belum ada, jadikan kompos. Di grup BSM itu Bapak Ibu semua orang pelihara langsung azolla. Begitu azollanya sudah tumpuk, setiap hari tugasnya buangi. Ketika saya rubah kata manen sama buangi kan sudah beda. Betul atau tidak? Manen itu untuk pakan kan. Kalau buangi itu dianggap itu sampah dan pengganggu. Ini bisa tumpuk-tumpuk ini azolla itu. Dan kalau tumpuk-tumpuk, hitung 1 minggu lagi game over. Kenapa game over? Dia komplain. Saya sudah berusaha hidup tidak digunakan dengan maksimal. Lebih baik saya mati saja. Mati saja jadi apa tujuannya? Pupuk lagi ke bawah. Nanti hidup lagi nanti. Karena dia berspora. Hidup lagi, tahu-tahu muncul lagi nanti. Penuh lagi, mati lagi.
Kalau tidak Bapak Ibu ambil. Dan itu menjadi siklus alam. Apanya? Asola ngandung apa Bapak Ibu? Sebentar, jangan N dulu. Protein. Protein itu larinya ke nitrogen. Besok-besok saya kasih bocoran. Seandainya nanti bensin akan hilang Bapak Ibu, gara-gara perang dunia ketiga, asola ini sebagai bioetanol. Mudah atau susah? Jangan tanya sekarang, percuma, lupa nanti. Tenang. Yang nanti jadi bioetanol itu diprediksi adalah asola, nira itu semua, sama batang jagung, batang sorghum. Ini akan dijadikan sebagai bahan energi ke depan. Teman-teman kita sudah riset yang di batang sorghum dan batang jagung. Tahu batang sorghum Bapak Ibu? Itu gulanya sama dengan tebu. Manis sekali. Bisa diterima? Mudah atau susah Pak? Yang kedua tadi untuk pakan gimana tadi? Oh, kepiting. Bertonton. Nah Bapak Ibu, ini sampah atau bukan? Masalah atau berkah? Kepiting kalau di sawah jadi apa sih? Hama. Apa yang dirusak? Pematang. Sehingga air selalu bocor. Bapak Ibu tahu tidak tugas kepiting yang kedua? Dia pencangkul tanah. Dia gali yang dari dalam dikeluarkan, gali dari dalam dikeluarkan. Sebenarnya dia buat namanya resapan. Betul atau tidak? Buat resapan secara alami. Cuman jeleknya dia satu, tidak pakai gambar. Kepiting itu kan tidak tahu itu tanah Bapak Ibu, ini tanah tetangga, itu loh tidak tahu. Pikirnya dia tanah yang kering harus dibuat bipori. Tujuan bipori tempat dia nyimpen diri waktu musim kemarau. Sebenarnya itu kan tujuan untuk hidupnya dia. Sekarang saya tunjukkan, Pak, kita punya konsep juga bertani padi dengan bebek. Ketika tanaman padi umur 14 hari sampai umur 45 hari, tolong isi bebek. Waktunya berapa lama ini? 30 hari. Bebek yang dimasukkan umur berapa? Minimal umur 14 hari. Bebek umur 14 hari. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketika panen bebeknya umur berapa? Artinya begini. Di padi Bapak Ibu banyak hama, keong, ketam, walang, ulat, dan serangga lainnya. Ditambah dengan rumput. Saya minta maaf, siapa yang bisa membersihkan binatang ini dengan cara manusia? Bisa enggak? Orang yang kita bersihkan kan rumputnya saja, betul enggak? Kenapa saya ini? Akhirnya semua ini perlu insek enggak? Padahal Bapak Ibu, kodratnya, ini kodrat loh ya. Kalau kita punya sawah, seandainya luasnya 2000 meter, kita tinggal kasih bebek dibagi 100. Bebeknya berapa berarti?
20 ekor. Selesai ini masalah ini. Selesai Bapak Ibu, bukan hanya selesai hamanya. Yang paling keren lagi selesai sama pupuknya. Betul atau tidak? Bebek itu nyari makan sambil buang kotoran enggak? Makan cerot sana. Terus yang kedua, Bapak Ibu tahu enggak cara dia makan kalau ketemu air? Yang disosor apanya? Tanahnya kan? Coba bayangkan, Bapak Ibu dapat tukang cangkul gratis, tukang mupuk gratis, dapat bersih-bersih hama gratis. Kok kurang bersyukur ya? Kalau seandainya kita kolaborasikan ciptaannya Tuhan Bapak Ibu, kita betul-betul akan dibuatnya terheran-heran. Sangat luar biasa, harmonis. Terus tugas kita tinggal nambah apa? Untuk bebeknya. Ini protein sudah dapat, serat sudah dapat, karbohidratnya kurang. Tinggal tambah jagung atau singkong. Umur 40 hari, ini setelah umur 45 hari, bebeknya sudah 40 hari, sudah harga 40.000. Terus yang kedua, karena punya ketam. Ketam di dalam teori saya dijadikan sebagai apa? Nutrisi. Nutrisi untuk apa? Telur. Bukan ayam saja, telur. Ketam itu Bapak Ibu, kepiting itu Bapak Ibu, telurnya sekali telur 1 sampai 2 juta. Makanya kalau di tempat yang tepat, ketam itu jutaan. Satu induk saja, apalagi dia ini bisa jantan bisa betina loh ya. Bukan kalau malam pakai rok, kalau siang pakai jin loh ya. Bukan LGBT. Dia itu memang ditakdirkan seperti itu. Jangan salahkan. Jadi dia bisa jantan dan dia bisa jadi betina. Telur yang keluar dikawini sendiri, kasih sperma sendiri, disimpan. Pada waktunya dia lepas pure, semua jadi buraya. Nah sekali keluar ini 1 sampai 2 juta. Jangan tanya saya. Ini penelitian yang ngomong. Saya tidak bisa ngitung kalau sampai 1 juta. Nah setelah ini keluar 1 juta Bapak Ibu, berarti dia itu punya hormon produksi telur tertinggi. Kalau kepengen ayam petelur, berarti butuh hormon apa? Hormon telur yang tinggi. Supaya dapat hormonnya, kita ambilkan namanya ketam, namanya kepiting. Jadi orang bodoh saja, tidak usah aneh-aneh. Kenapa ketam bisa telur banyak? Berarti dia punya hormon telur banyak. Lah, gitu aja toh. Paham maksudnya saya artinya? Nah ini yang kita buat. Jadi dengan cara ini Bapak bisa produksi namanya nutrisi. Dosisnya 20 banding 80. Air kelapa dan ini ketam. Terus yang kedua, Pak, ini terlalu banyak. Dijadikan apa? Jadikan pakan aja kalau terlalu banyak. Kalau dikasihkan bebek, kira-kira bebeknya telurnya banyak atau sedikit? Nelur terus. Nah, kalau begini ceritanya Bapak Ibu, semua sudah disediakan atau tidak? Semua ini sudah ada di alam. Tinggal tugas kita ngepaskan. Karena teori saya tolong dipegang baik-baik. Namanya teori gadukmologi. Tahu ya gadukmologi ya? Yang orang luar Jawa ngerti enggak gadukmologi? Enggak ngerti ya. Itu teori ngepas-ngepaskan. Cocokologi. Dicocok-cocokkan. Nah, jadi ingat baik-baik. Ketika sudah mulai bisnis, duduki dulu tempat bisnisnya. Lihat potensinya. Apa yang bisa dikembangkan. Setelah apa yang dikembangkan, cari dasar di mana masalahnya terbesar atau di mana keuntungan terbesarnya.
Ini sudah masuk ke teori SWOT Bapak Ibu. Paham maksud saya ya? Lihat potensi dan lihat kekurangan. Oke, baik. Ketika musim itu dapatnya itu terus, ikannya susah, yang banyak itu kepiting mau diapain. Terus saya ngobrol sama kawan saya yang ternak ayam kampung itu, apa kita beli aja, tapi caranya gimana ya mengawetkannya. Nah itu Pak, solusinya seperti apa? Oke, kalau dijadikan pakan paling gampang pengawetan itu begini, 1:1 campur dedak. Seandainya Bapak ini 1 ton, campur dedak 1 ton, kering atau tidak? Kering. Ingat baik-baik Bapak Ibu, sebusuk-busuknya barang kalau sudah dicampur dengan karbohidrat jadi harum. Kenapa saya tidak nyarankan dikeringkan? Kalau dikeringkan rusak atau tidak komposisinya? Kelihatannya jadi kering Pak, keluar airnya. Tidak, enzimnya rusak, vitaminnya rusak, dan itu akan rugi. Karena yang kita butuhkan whole, utuh. Begitu Pak ya. Bapak seandainya bisa beli harga 2.000 gitu, mau enggak kira-kira orangnya? Mau, itu sudah sama dengan konsentrat yang harga. Oh gitu ya, sudah kalau gitu beli 1.000. Bukan, untuk gantinya tenaga saja. Terus yang kedua, karena Bapak masih ada transport kan jadi 2.000 juga sampai di rumah. 2.000 ditambah dedak harga 3.000 ketemu berapa? Kalau dibagi 2 ketemu berapa? 2.500. Nanti kan jadi pakan harga 2.500. Bapak jual pakannya harga 3.000. Ya, 3.000 Bapak pasti digerutuk orang. Nanti terus bilangnya ketamnya habis. Karena sudah tahu. Ini mudah Pak nangkapnya Pak. Bapak carikan telur busuk dicampur dengan tepung, taruh di pinggir pantai, seluruhnya datang ke situ. Tahu telur busuk ya? Telur busuk baunya hebat enggak? Sejauh angin melayang kan kena kan? Kasih dengan tepung campur air hangat, kental kan? Campur di situ, taruh di beberapa spot, kasih jaring di bawahnya, semua ketam yang ngumpul di situ tinggal tarik Pak. Itu caranya nyari. Nyari kerang, nyari kayak tahu kicing ya, kecil-kecil itu di sungai ya kayak itu, datang langsung. Oke, ayo mari.